Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, doa pada hari ini akan dipimpin oleh Syakira dengan membacakan Al-Fatihah. Silakan Syakira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga dengan doa tadi proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu ibu akan mengabsen kalian, dimulai dari Icut, Hadir Bu. Syakira, Hadir Bu. Ais. Nah, hadir semua kan? Baik. Nah, ada yang ingat pertemuan minggu lalu materinya apa? Hadir Bu. Apa Syakira? Hidrokarbon. Nah, benar sekali, hidrokarbon. Nah, tahukah kalian bahwa senyawa hidrokarbon itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita? Seperti kita berkendara, kemudian memasak. Ada yang tahu sumber utamanya apa? Ada Bu. Apa? Minyak bumi. Iya, benar sekali, minyak bumi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak luput dengan yang namanya kimia. Nah, contohnya antara lain seperti kita berkendara. Nah, itu memerlukan sepeda, mobil, motor. Nah, itu membutuhkan yang namanya bensin. Nah, contoh lainnya seperti apa? Memasak. Nah, memasak itu dibutuhkan yang namanya kompor gas. Nah, jadi bensin dan kompor gas itu adalah salah satu dari pengolahan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini akan kita pelajari pada proses pembelajaran hari ini, yaitu judulnya minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kita dapat mengetahui apa itu minyak bumi, kemudian apa itu fraksi-fraksi minyak bumi, dan bagaimana pengolahan dari minyak bumi. Ibu melakukan proses pembelajaran yaitu menggunakan model PBL. Ada yang tahu kepanjangan PBL? Tidak Bu. Nah, jadi kepanjangan PBL itu model pembelajaran problem based learning. Kita memasuki ke kegiatan inti. Nah, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu merupakan suatu campuran dari berbagai campuran, yaitu seperti, ada yang tahu apa campuran dari senyawa apa? Tidak Bu. Yaitu senyawa hidrokarbon, ada juga sikloalkana, alkana, dan senyawa aromatis. Kemudian ada juga proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi. Jadi proses terbentuknya minyak bumi ini ada teori yang dinamakan dengan teori si duplex. Teori duplex. Nah, yang mana teori duplex ini mengatakan bahwa minyak bumi ini terbentuk dari jasad remik, baik itu hewan, tumbuhan, kemudian dialirkan ke sungai bersama dengan lumpur dan mengendap di dasar laut. Nah, mengendap di dasar laut ini hingga ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, sehingga jasad remik ini berubah menjadi minyak bumi. Ya, minyak bumi. Nah, selanjutnya ada juga bagaimana pengolahan dari minyak bumi. Pengolahan dari minyak bumi. Jadi sebelum kita memasuki ke judul terbaru yaitu pengolahan dari minyak bumi, apakah ada yang belum paham? Saya Bu.
Ya, baik Syakira apa? Jadi Bu, bentuk minyak bumi seperti apa? Nah, jadi bentuk minyak bumi itu yaitu berwujud cairan kental dan berwarna hitam. Kemudian pengolahan dari minyak bumi ini ada 2 tahap. Yang pertama ada pengolahan tahap pertama. Nah, pengolahan tahap pertama ini biasanya dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi menurut titik didih masing-masing dan berat molekulnya. Kemudian yang kedua ada tahap kedua. Tahap kedua yaitu ada tahap perengkahan. Kedua ada tahap ekstraksi. Ketiga ada tahap kristalisasi. Dan keempat ada tahap pembersihan dari kontaminasi atau disebut juga dengan treating. Ini Ibu telah menyiapkan sebuah media yaitu namanya miniatur pengolahan minyak bumi. Nah, sebelumnya minyak mentah yang berasal dari dalam bumi ini diambil dan ditampung dalam tangki yang selanjutnya dilakukan proses destilasi bertingkat seperti miniatur ini. Nah, dari tangki minyak bumi ini yang berwarna hijau ini, minyak mentah dialirkan ke boiler, yaitu yang berwarna putih ini, untuk dilakukan pemanasan. Nah, tujuan pemanasan ini yaitu untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi dengan titik didih masing-masing dan berat molekulnya. Nah, kemudian mula-mula minyak mentah atau minyak bumi ini dialirkan ke fraksi pertama. Nah, fraksi pertama ini dihasilkan gas metan. Nah, kemudian bensin ini dialirkan lagi ke fraksi yang kedua. Nah, fraksi yang kedua ini menghasilkan nafta. Nah, nafta ini digunakan untuk bahan baku industri petrokimia. Nah, kemudian minyak mentah ini juga dialirkan ke fraksi ketiga. Nah, fraksi ketiga ini berupa bensin. Kemudian dialirkan lagi ke fraksi keempat. Nah, fraksi keempat ini menghasilkan minyak tanah. Nah, ada yang tahu apa fungsinya minyak tanah? Tidak Bu. Jadi, fungsi dari minyak tanah ini yaitu untuk lampu minyak dan kompor, bahan bakar mesin jet dan juga roket. Nah, kemudian dialirkan lagi ke fraksi ke-5. Nah, fraksi ke-5 ini berupa diesel atau disebut juga dengan minyak bakar. Nah, kemudian minyak mentah ini dialirkan lagi ke fraksi ke-6. Nah, fraksi ke-6 ini dihasilkan minyak pelumas atau disebut juga dengan oli. Nah, kemudian minyak mentah ini dialirkan lagi ke fraksi ke-7. Nah, fraksi ke-7 ini menghasilkan parafin atau disebut juga dengan lilin. Nah, digunakan untuk pembuatan lilin, kemudian bahan isolasi listrik. Nah, yang terakhir yaitu minyak mentah dialirkan ke fraksi ke-8. Nah, fraksi ke-8 ini dihasilkan berupa aspal atau residu. Nah, digunakan untuk melapisi jalan. Nah, benar sekali. Kalian mengamati miniatur pengolahan minyak bumi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu juga akan menampilkan sebuah video yang nanti kalian akan tonton dan pahami apa maksud dari video tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari proses pengolahan minyak bumi yang merupakan sebagian kecil contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap menerima materi ini? Yang Ibu tunjukkan dengan kursor adalah gambar proses destilasi bertingkat untuk pengolahan minyak bumi. Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut,
dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa aspal. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-7 hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5 hasil destilasi berupa diesel. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-4 hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga hasil destilasi, yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama hasil destilasi berupa gas metan. Baiklah, sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat, dipelajari ya.
video tadi, Ibu akan membagikan kalian lembar LKPD yang akan kalian jawab per kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini terdiri dari 2 orang dan kelompoknya ada 2. Ibu akan membagi lembar LKPD-nya. Silahkan maju perwakilan. Bu, Ya. langsung diisi di sini, Bu. Ya, langsung diisi di sini saja ya. Membagikan tugas LKPD tadi, kalian bisa berdiskusi berkelompok dan Ibu akan memberikan waktu untuk berdiskusi dan menjawab lembar LKPD ini selama 30 menit. Silahkan. Sudah siap semuanya? Udah, Bu. Nah, kalau sudah siap, coba untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Perwakilan dari siapa? Syakira. Silakan Syakira, maju. Aman Anda proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Salah satu teori terjadi minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad remix yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad remix tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun. Dan komponen utama hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusunan utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Ketiga, sebut komponen utama hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah. Penyusunan utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Keempat, jelaskan prinsip dari fraksionasi minyak mentah. Pemisahan antara fraksi yang terkandung dalam minyak bumi adalah adanya perbedaan titik idih atau uap dari tiap-tiap fraksinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa senyawa fraksi yang terkandung dalam minyak bumi memiliki titik idih yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syakira telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Beri tepuk tangan kepada Syakira. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan perwakilannya siapa? Ya, baik, silahkan. Terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga harus menggunakan secara tepat dan hemat. Minyak bumi terbentuk dari hasil penguraian bahan-bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang ada di darat maupun di laut selama berjuta-jutaan tahun. Pada proses ini bakteri mengubah senyawa kompleksi tersebut menjadi senyawa hidrokarbon. Karena pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi, terbentuklah minyak. Komponen utama yang terkandung dalam minyak bumi yaitu hidrokarbon, senyawa balerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, organologam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icu, terima kasih telah mempresentasikan hasilnya tadi. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok. Jadi kalian bisa mereview proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa mereview hasil proses pembelajaran kita pada hari ini? Syakira, silakan Syakira untuk mereviewnya. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa seperti hidrokarbon. Proses terbentuknya minyak bumi. Teori duplex. Pengolahan dari minyak bumi. 1. Tahap pertama. 2. Tahap kedua. 1.
1. Perengkahan. 2. Tahap ekstraksi. 3. Kristalisasi. 4. Pembersihan. Nah, benar sekali Syakira bahwa minyak bumi ini merupakan campuran dari berbagai senyawa, yaitu contohnya seperti hidrokarbon tadi, alkana, sikloalkana, dan juga senyawa aromatis. Nah, kemudian ada juga proses terbentuknya minyak bumi. Nah, ada teori yang dinamakan dengan teori duplex, yaitu terbentuknya minyak bumi itu dari jasad remik atau jasad remik dari hewan ataupun tumbuhan yang terendap di dasar laut hingga jutaan tahun. Nah, kemudian jasad remik tersebut berubah menjadi minyak bumi. Nah, ada juga pengolahan dari minyak bumi. Ada tahap kedua dan tahap pertama tadi. Itu Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi, yaitu untuk melihat kemampuan kalian apakah kalian sudah paham dengan proses atau materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, silahkan masing-masing orang untuk ke depan mengambil soalnya. Udah, terima kasih. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 20 menit. Soalnya ada 5 dan bentuk choice. Silahkan dikerjakan. Siap semuanya? Sudah. Nah, silahkan dikumpulkan. Materi dari proses pembelajaran kita hari ini telah selesai, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang reaksi pembakaran dari hidrokarbon. Sebelum kita tutup proses pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Syakira memimpin doanya. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Nah, Ibu tutup sekian, dan apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in